Jadi Om Swastiastu. Oh, swastiastu. Aduh malu no. Apa kabar semuanya? Apa kabar? Baik. Baik. Harusnya semangat dong. Apa kabar semuanya? Baik. Oke. Masih ingat nggak tagline dari Langgahan? Ayo yang minggu lalu kita datang. Nah, kalau misalnya Kak bilang Langgahan, kalian jawab istimewa, oke? Jadi misalkan kakak nih bilang itu Puspa. Oh, ada lagi yang baru. Iya Puspa. Oke, tunggu teman-teman datang dulu ya. Ini mirip no, kembar. Oh, temannya. Iya. Adiknya. Oh, kembar. Ini mirip. Yeay, Puspa lagi datang. Yeay, yang Puspa. Oke, silahkan duduk ya. Gue sambil dengerin, ada yang inget nggak? Ini tagline-nya, jadi tagline-nya itu kalau misalkan kakak bilang Langgahan, kalian bilangnya istimewa. Bentar Oke? Kak, kita dokumentasi juga Kak. Bentar. Dah. Bentar Kak, Jadi bentar. kalau kakak bilang Langgahan, kalian bilangnya istimewa, tangannya 2 ke depan, oke? Mas malam nih. Udah konsumsi depan, Mak. Kakak aja belum makan dari pagi sama. Bohong. Belum makan pizza maksudnya. Yuk. Oke, mungkin sambil nunggu temannya absen, kita langsung tagline, habis itu kita buka, oke? Ya udah, sebelum tagline kita kenalan dulu deh ya, biar mempersingkat waktu. Jadi perkenalkan, nama kakak ada yang ingat? Mantap. Nama aku. Oke. Kalau yang ini ada yang ingat nggak namanya? Ingat deh. Oke. Jadi kakak yang itu? Ya ampun. Baru mau kecewa. Lagi dua. Kakak yang ini? Lagi satu the last. Ada tuh. Wow. Ingat Kak dikasih hadiah. Ingat Puspa kasih hadiah. Iya. Oke, ingat dulu ya. Not ya. Puspa. Ya, jadi biar teman-teman tahu, penangkan nama kakak Alit Febriani, bisa dipanggil Alit. Ada nggak? Halo, kenalan. Salam kenal. Halo Alit. Dan aku kenalin lagi sekali, aku Pramana Putra, bisa dipanggil Pramana. Salam kenal semuanya. Oke. Aku Ayu Dinda, bisa dipanggil Dinda. Salam kenal. Salam kenal gitu juga kan? Iya. Hai. Nanti ingat kalau kakak yang kenalan siapa aja namanya? Hai Kak. Bla bla bla. Iya. Coba ya. Coba. Tes. Hai semuanya. Hai Kak. Oke, kenalin nama aku Anjali Seruni, biasa dipanggil Anjali. Salam kenal. Halo Kak Anjali. Halo. Yuk, salam terakhir ada Oke, halo semuanya. Kenalin aku Sasi Kirana Ratris, bisa dipanggil Sasi. Halo Kak Sasi. Halo Kak Sasi. Oke, ini jadi kan biasa kita berenam nih, satu personel lagi itu lagi odalan. Jadi nggak bisa hadir hari ini. Tapi besok bakal hadir kok. Nah, jadi ada yang tahu nggak kita materi terakhir itu apa? Nah, kemarin dia yang datang deh. Iya. Kemarin itu kita belajar desain. Nah, 2 minggu lalu kita belajar tentang digital marketing. Ya. Jadi digital marketing itu kita belajar tentang gimana cara buat produk, dari awal mulanya gimana cara memikirkan produknya. Dan habis itu setelah kita tahu gimana produknya, kita bisa buat desain. Nah, desain ini kita kemarin buat dan kita sudah desain juga. Nah, selanjutnya ada yang tahu nggak kita bakal materi apa hari ini? Udah ada produknya. Kita bisa desain lewat gambar. Sekarang kita desain lewat sosial media. Kok diam-diam ya? Dingin ya? Dingin ya? Mungkin makanannya bisa dioper-oper. Iya, boleh. Santai ya. Kayaknya yang minggu lalu langsung habis makanannya ya. Waduh, udah habis. Siapa tuh? Ini ada pelakunya di sini. Gak apa-apa sekarang gitu aja lagi. Nggak apa-apa. Memang untuk Nah, jadi materi hari ini bakal dibawain sama kakak sendiri, sama kak Pramnya. Jadi, oke. bisa. Maaf ya, ada foto kita. Ini kita ada profilnya. Nah, ini ada web nih, https://linktree.alit Febriani. Itu bisa dicari dan situ tuh itu web gratis. Kak Pram juga ada kok. Nanti kalian bisa lihat sosial media kita lewat sini. Oke, next. Nah, jadi
sekarang kita lihat tentang sosial media, marketing, konten, dan manajemen. Ini ada kiasan nih, sebuah perjalanan ribuan mil dimulai dari langkah kecil. Tahu nggak artinya apa? Ayo, jadi gini, harus tahu ya. Sosial media itu nggak dimulai dari ribuan followers, pengikut. Harus dari dikit dulu, dari 0, 1, 2, sampai lama-lama 70, 100, hingga nanti 1000 atau sampai centang biru. Kayak gitu. Jadi ya semua tuh perlu perjalanan yang sangat panjang. Baik itu dari perjalanan karir kita sampai sosial media pun juga kayak gitu. Oke, next. Jadi sekarang kita akan membahas mengenai pengertian sosial media, bagaimana promosinya, konten, dan pengelolaan sosial media. Nah, untuk pengertian sendiri, ada yang tahu nggak pengertian sosial media? Atau teman-teman di sini ada punya sosial media nggak? Pasti punya, ada. Punya. Coba adik yang kayak jaket merah. Iya, kamu Juga jaket merah kayak mana nggak? itu sweater, ini jaket. Oh enggak, hoodie. Punya sosial media apa aja? TikTok punya? Oh, oke. IG, TikTok, Facebook. Habis itu apa lagi? YouTube. Kau punya? Kalau misalkan Google, tapi sering nonton YouTube. Sering. Oke. Terus kalau misalkan cowok yang belakang punya media sosial apa aja? Ini Facebook. TikTok, IG. Oke. Ada yang main Twitter ya di sini ya? Jangan main Twitter. Di sana banyak informasi loh. 18. Enggak lah. Oke. Jadi ya sebenarnya kalau misalkan yang jauh hitam deh, kamu punya sosial media kan? Ngapain aja di sosial media? Posting. Nah, itu bagian dari pengertian sosial media sebenarnya. Coba next. Nah, sosial media itu media komunikasi pastinya kan? Kan gak usah berkomunikasi misalnya. Terus yang berbasis internet yang memungkinkan orang untuk berinteraksi satu sama lain dengan berbagi dan mengkonsumsi informasi. Kayak gitu. Dan dimengerti nggak pengertiannya? Jadi media sosial media itu komunikasi tentu ada, pakai internet. Terus kita bisa berinteraksi lewat komentar ataupun kita buat story, buat postingan tuh sama aja kita berkomunikasi sebenarnya. Dan itu kita berbagi informasi juga. Misalkan nih adik-adik lagi lihat kita, kalian videoin kita buat story kan. Kita lagi bina desa nih di balai desa. Itu juga kita berbagi informasi bahwa kita ada di suatu situasi kayak gitu. Tapi sosial media ini juga selain kita bisa komunikasi, tentunya bisa berjualan. Ada yang tahu nggak contoh berjualan di sosial media? Iya, ada nggak? Ini yang pakai, tunjuk kayak jaket pink. Contohnya gimana? Berjualan di sosial media? Oke, coba. Kamu pernah nggak dengar TikTok Shop? Nah, itu masuk berjualan di sosial media. Atau, tapi kayaknya jarang sih. Kalau misalkan di Facebook itu ada fitur marketplace. Itu bisa jualan sana juga. Di Instagram juga ada. Untuk nextnya coba next. Nah, ini ada 6 platform sosial media. Satunya Google. Nah, Google ini bukan sosial media. Cuma di sini kita bisa tahu tentang info-info barang. Misalkan mesti cari nih Google barang apa ya? Misalkan barang yang bagus untuk pasangan gitu. Kalau kita dari sana nih, apa aja, harganya berapa, kualitasnya apa, dan di mana beli itu udah ada kayak gitu. Next, mungkin yang selanjutnya itu LinkedIn ya, itu tuh sebenarnya bukan untuk berjualan, cuma itu untuk kita berkomunikasi. Misalkan nih, kayak Puspa jualan juga ya, baju ya. Dulu ya, misalkan nih, dulu Puspa tuh jual baju, dia tuh bisa berinteraksi dengan pembisnis baju juga. Kayak nanya, gimana bisnismu nih? Oke nggak? Gitu. Habis itu saling berkomunikasi. Kita bisa datang lagi. Come here. Gitu dong. Oke, tidak dulu. Oke. Kayak gitu. Jadi kita bisa berinteraksi sama bisnis gitu. Selain bisnis yang kecil, yang besar juga kayak gitu kok pakai LinkedIn. Next, mungkin Facebook. Nah, coba ada yang di belakang, siapa namanya pakai Facebook? Namanya siapa? Arsa. Wah, Arsa. Kamu di Facebook ngapain aja? Buat story kah? Apa buat postingan?
Tapi cuma lihat aja. Scroll. Sini kamu. Kita nggak makan manusia, tenang aja. Duduk aja. Kita nggak makan manusia kok, Dek. Kita udah makan nasi kok. Kenyang. Oke. Jadi lanjut lagi ya, teman-teman semua. Jadi di Facebook itu tadi Arsa bilang untuk scroll aja, tapi di marketplace di Facebook ini ada fitur marketplace. Ada kok di tombolnya sebelah nomor 4 ke nomor 5 itu ada marketplace. Nah itu kita bisa belanja. Tapi situ jeleknya, belanjanya itu nggak bisa langsung dikirim gitu. Kita janjian sama pedagangnya, chat dulu, kayak Mas ada nggak ini tobang atau beli ada nggak nih barangnya. Kalau emang ada, kita bisa janjian kayak gitu. Tapi benar kok di marketplace ini barang yang murah dan juga terjangkau pastinya. Next, TikTok. Nah, ada nggak di sini yang pernah belanja di TikTok Shop? Nggak pernah? Coba. Saya Kak. That's Pernah so tuh ada yang pernah. Saya Coba Kak. pernah? Puspa. Belanja apa? Coba yang mudah. Tiket. Murah nggak harganya? Pemahal. Terus barangnya sesuai gini nggak? Perkiraan. Oke. Mungkin ada yang berpengalaman nih, untuk yang belum pernah, cobain aja. Tapi dari sini apa sampai desa? Sampai di. Wow, ada ya. Oke. Jadi di TikTok ini sekarang ada yang baru juga, TikTok Shop. Kalau misalkan kalian sering ke TikTok tuh, klik keranjang kuning di bawah ya, gitu. Karena jual apa nih? Yang paling viral nih, jual apa tuh di TikTok? Masker, 9.000 kan? Terus apa lagi? Yogurt tuh, Yoisi. Ya, Yoisi. Yang harganya berapa? 1.500 dapat 6. Kayak gitu. Pas itu kayaknya pernah ada yang cerita deh. Ada yang nggak datang barangnya. Oh, Aldi ya? Dia beli barang tapi nggak datang barangnya. Untung harga 1.500 ya. COD untungnya ada, dia nggak bayar. Oke, next. Nah, selanjutnya dari Instagram. Nah, Instagram tuh sebenarnya zaman dulu nih belum ada fitur toko market tuh. Kita bisa jual tuh langsung postingan kita aja. Guys, aku lagi jual ini dong, dibeli dong, kayak gitu. Bisa. Tapi sekarang udah ada fitur market atau toko. Itu kita bisa beli langsung, udah ada harga langsung. Gitu. Next, sekarang ada YouTube. YouTube itu sebenarnya marketingnya agak mahal sebenarnya, karena ya agak jarang dan kadang kita tuh pakai media endorse. Nah, kalian pernah nggak nonton? Ya, kalian pernah nggak nonton Raffi Ahmad, Pak Rans Entertainment? Pernah nggak? Atau Halilintar deh, atau dari Cheese? Kayak gitu pasti setiap kalian nonton video itu ada iklan. Nah, itu marketing dari sebuah YouTube itu. Oke, next. Nah, promosi. Nih, karakteristik media sosial. Ada yang tahu nggak bahasa Indonesia-nya ini? User generated content. Ada yang tahu nggak? Nah, di sini fitur bagi pengguna untuk membuat konten menyebarkan. Nah, kalian pernah nggak yang di belakang, halo, ya kamu, yang belakang Puspa, kamu punya Instagram nggak? Nggak. Terus punyanya TikTok, kamu pernah nggak nge-share konten TikTok gitu ke temen? Konten apa tuh? Joget. Oh, konten joget siapa tuh? Kalian pernah nggak dapat kontennya tuh yang gini untuk Senin? Setiap hari Minggu tuh pasti bakal ada konten besok hari Senin. Ada nggak? Nggak ada ya. Kalau ini FVP kunci berarti. Itu tuh kita tuh bisa nge-share, bisa mengirim hal tersebut ke teman lain. Kayak tadi kan konten goyang ada joget-joget, itu bisa dikirim ke teman. Oke, next. Ada terbuka. Nah, terbuka itu memungkinkan semua orang untuk dapat membuat akun. Nah, sebenarnya coba deh, siapa yang di sini masih SMP kelas 1? SD mungkin? Nggak ada SD kan? SMP kelas 1? SMP kelas 2? Oke, umurnya berapa? Lupa umur 13. Kamu 13 juga lah. Buat kamu punya Instagram kan ya? Punya TikTok. Nah, umur berapa kamu buat TikTok sama Instagram?
Berapa tahun kira-kira? Ada nggak tahun lalu? 2 tahun lalu? Pas kecil? Baru ini buat. Ya sebenarnya tuh buat sosial media itu biasanya tuh kisaran umurnya itu sekitaran 13 tahun ya. Jadi kalau misalkan kalian umur 10 tahun buat Facebook atau buat Instagram atau buat TikTok itu sebenarnya nggak boleh sebenarnya. Cuma kadang-kadang sekarang itu kan karena kemajuan zaman tuh orang-orang tuh kayak ya udah buat aja deh. Bahkan anak-anak di kota pun ya umur 2 tahun tuh udah punya akun. Contohnya, tau lah ya kan, Rafathar gitu. Itulah, jangan itu. Oke, next. Nah, halaman profil pengguna. Nah, ini profil pengguna. Pasti isi kan foto kalian, isi nama, kadang-kadang isi umurnya atau tempat lahir, tanggal lahir kayak gitu. Nah, nanti bakal diajarin tentang gimana sih profil yang bagus. Bakal diajarin juga. Next, tanda waktu di setiap postingan. Nah, di sini kan, nah, misalkan nih, kalian teman-teman posting foto sekarang nih, kita lagi di Lambahan nih, gini. Itu bakal kelihatan tanggal berapa dan jam berapa kalian posting. Kayak gitu. Itu adalah karakteristik dari sosial media. Selanjutnya yang terakhir adalah interaksi dengan pengguna. Nah, sini ada like, komentar, dan sharing. Sharing itu membagikan. Kalian tuh bisa kan pasti nge-like postingan teman, komentar kadang-kadang, atau sharing mungkin, share ke teman-teman. Tahu nggak ini buat postingan ini loh? Atau misalkan kalian lihat postingan jalan-jalan nih, aku pernah kesini, kalian share ke story kalian, itu bisa. Oke, untuk lanjutnya lagi, next ada tips and trick promosi. Nanti sebenarnya lebih ke Instagram, lebih ke TikTok ya, tapi di Instagram juga kadang bisa. Kalian pernah nggak FYP TikTok? FYP. Mau nggak FYP TikTok? Mau. Mau nggak? Mau nggak? Mau nggak? Mau nggak? Mau nggak? Mau nggak? Oke. Kok gedean suara aku loh? Ini berapa orang nih? Oke, nih cara FYP TikTok nih. Udah terbukti loh. Nanti bakal tak kasih tahu video yang udah FYP nih dari kita. Ini trik promosi. Yang pertama, kontennya jangan monoton. Misalkan nih, oke nggak apa kalian misalkan konten goyang gitu kan, joget-joget gitu. Tapi jangan itu aja. Coba cari hal satu yang baru. Misalnya apa yang viral sekarang kayak gitu. Jangan nonton cuma kontennya itu aja. Misalkan konten edukasi tambah ini. Ada kan sekarang konten yang ada fitur tambahan kayak gitu. Itu bisa dipakai kayak gitu. Lakukan sesuatu yang viral. Tapi kalau untuk bisnis, ini harus jangan nonton juga. Jangan hanya tulisan video aja, tapi misalnya mau video isiin suara, isiin musik kayak gitu. Oke, next. Nah, tadi Anda bilang kalau misalkan gunakan media gambar atau video. Kalau misalkan konten kalian cuma foto aja juga nggak bagus. Isiin video, dan video juga kok video aja nggak isi suara kan juga kurang kan ya. Isiin suara, musik atau isiin suara kalian. Next. Nah, ini sebenarnya untuk FYP sendiri itu ada jam-jamnya. Mau tau nggak jam berapa aja mau postingnya? Udah geregetan nih, yuk FYP. Oke, jadi untuk hari Senin, pas Senin sekolah kan, sempet nggak buka TikTok? Nggak sempet. Jadinya orang kerja juga kayak gitu kok. Jadinya untuk FYP itu biasanya jam 12, pas jam makan siang, jam 1. Kalau Selasa itu pastilah udah nggak tegak lagi hari Senin nih. Selasa udah bisa buka TikTok jam 2, jam 3 udah bisa. Dari Rabu juga sama kayak Selasa. Kamis juga makin lengkap. Nah, untuk yang hari yang bakalan sering FYP itu kalau kalian posting hari Sabtu atau Minggu. Karena apa? Karena weekend, karena libur. Kalau misalkan kita libur, kita kan bosen nih kalau nggak kerjaan. Kita scroll TikTok, terus kan. Itu yang buat kita tuh FYP cepat. Nah, selain jam posting, diperhatikan. Next. Nah, kita responsif dan aktif. Itu nggak maksudnya apa? Usahakan konten kalian itu di komentar sama orang lain dan di share dan dibagikan. Coba misalkan nih ya, misalkan siapa namanya? Kamu udah lanjutin ya? Hah? Sri Dani, panjang kali. Misalkan Sri Dani nih punya konten, terus
Kalian tolong dong komen apa